Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rauda Zahra Tunuria dengan NIM C1C081205. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperlakuan dengan judul Filosofi Riset dalam Bidang Akuntansi Keperlakuan. Langsung saja, yaitu mengenai filsafat ilmu sebagai akar metodologi penelitian. Filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat yang banyak digunakan sebagai batu pijakan dalam mengembangkan ilmu. Filsafat ilmu menurut Sumantri pada tahun 1998 dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mempertanyakan hakikat ilmu atau mempertanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan itu. Lalu epistemologi, yaitu mempertanyakan cara mendapatkan pengetahuan, sehingga akan dibahas sarana untuk memperoleh pengetahuan dan penggunaan tata cara sampai dengan diperolehnya pengetahuan. Lalu selanjutnya itu aksiologi, yang mempertanyakan untuk apa pengetahuan dimaksud dipergunakan. Selanjutnya yaitu fungsi filsafat, untuk menguji metode yang digunakan dalam menghasilkan pengetahuan yang valid. Sedangkan metodologi memiliki fungsi sebagai menentukan prosedur yang digunakan baik dalam penciptaan maupun pengujian proposisi atau hipotesis untuk mendapatkan pengetahuan yang valid. Selanjutnya yaitu secara epistemologi, akuntansi utama melihat realitas sebagai realitas materi yang mempunyai suatu keyakinan bahwa ilmu pengetahuan akuntansi dapat dibangun dengan rasional dan dunia empiris. Berdasarkan pada keyakinan tersebut, peneliti akuntansi utama sangat yakin bahwa satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk membangun ilmu pengetahuan akuntansi adalah metode ilmiah. Dikatakan ilmiah apabila memenuhi 3 komponen. Yang pertama yaitu memasukkan satu atau lebih prinsip-prinsip atau hukum umum. Yang kedua yaitu mengandung prakondisi yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan hasil observasi. Lalu yang ketiga yaitu memiliki satu pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang dijelaskan. Selanjutnya yaitu di dalam filsafat, pengujian empiris dinyatakan dalam 2 cara. Yang pertama, dalam aliran positivistis, ada teori dan seperangkat pernyataan hasil observasi independen yang digunakan untuk membenarkan atau memverifikasi kebenaran teori. Lalu yang kedua yaitu dalam pandangan Popperian, karena pernyataan hasil observasi merupakan teori yang dependen dan dapat dipalsukan, maka teori-teori ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya tetapi memungkinkan untuk ditolak. Selanjutnya yaitu pergeseran arah riset. Pada tahun 1970-an, terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini yang pertama yaitu pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Desain sistem akuntansi yang dihasilkan dari riset normatif pada kenyataannya tidak dipakai dalam praktik. Sebagai konsekuensinya, muncul anjuran untuk memahami berfungsinya sistem akuntansi secara deskriptif dalam praktik nyata. Harapannya adalah dari pemahaman atas praktik langsung akan muncul desain sistem akuntansi yang lebih berarti. Adanya gerakan dari masyarakat menyebabkan peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Beberapa pemikir akuntansi dari Rochester dan Chicago mengembangkan apa yang disebut dengan teori akuntansi positif atau positive accounting theory yang menjelaskan mengapa akuntansi itu ada, apa itu akuntansi, mengapa akuntan melakukan apa yang mereka lakukan, dan apa pengaruh dari fenomena ini terhadap manusia dan penggunaan sumber daya. Pendekatan normatif maupun positif hingga saat ini masih mendominasi riset akuntansi. Selanjutnya yaitu filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu.
Menurut Burrell dan Morgan pada tahun 1979, asumsi-asumsi tersebut adalah ortologi atau ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Ontologi berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realitas atau objek yang akan diinvestigasi. Epistemologi berhubungan dengan sifat dari ilmu pengetahuan, bentuk dari ilmu pengetahuan tersebut, dan bagaimana mendapatkan serta menyebarkannya. Selanjutnya yaitu pendekatan voluntarisme, memberikan penekanan pada esensi bahwa manusia berada di dunia ini untuk memecahkan fenomena sosial sebagai makhluk yang memiliki kehendak dan pilihan bebas. Manusia pada sisi ini dilihat sebagaimana pencipta dan mempunyai perspektif untuk menciptakan fenomena sosial dengan daya kreativitasnya. Sukoharsono tahun 2000. Lalu dimensi subjektif atau objektif. Pertama yaitu pendekatan subjektif terhadap ilmu sosial, di mana ontologi ini berada pada bagian nominalisme, sedangkan pada pendekatan objektivisme terhadap ilmu sosial, ontologi ini termasuk pada realisme. Selanjutnya epistemologi, di mana pada pendekatan subjektif terhadap ilmu sosial itu termasuk anti-positivisme, sedangkan epistemologi pada pendekatan objektivisme terhadap ilmu sosial itu termasuk positivisme. Lalu pada bagian hakikat manusia, di sini termasuk pendekatan subjektif terhadap ilmu sosial yang termasuk voluntarisme, sedangkan pada pendekatan objektivisme terhadap ilmu sosial itu termasuk determinisme. Sedangkan metodologi pada pendekatan subjektif terhadap ilmu sosial itu masuk ke dalam ideografik, dan pada pendekatan objektivisme terhadap ilmu sosial, metodologi termasuk pada nomotetik. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Burrell dan Morgan pada tahun 1979 mengelompokkan pengetahuan dalam 3 paradigma, yaitu fungsionalis interpretif, radikal humanis, dan radikal strukturalis. Akuntansi sebagai pengetahuan manusia dapat dipandang menurut paradigma-paradigma tersebut. Yang pertama yaitu paradigma fungsionalis, sering disebut juga fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Merupakan paradigma yang umum dan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lain, sehingga disebut juga dengan paradigma utama. Secara ontologi, paradigma ini dipengaruhi oleh realitas fisik yang menganggap bahwa realitas objektif berada secara bebas dan terpisah di luar diri manusia. Realitas diukur, dianalisis, dan digambarkan secara objektif. Paradigma interpraktif disebut dengan interaksionis subjektif oleh Mackintosh tahun 1994. Menurut Chua, pada tahun 1986, pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Menurut Burrell dan Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas, dan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan hanyalah penamaan atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau merupakan produk manusia itu sendiri. Bagi paradigma interpretif, ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi, namun untuk memahami. Oleh Triwono tahun 2000. Menurut Mackintosh tahun 1994, terdapat 2 perbedaan antara paradigma fungsionalis dan interpretif. Yang pertama yaitu paradigma interpretif, memusatkan perhatian tidak hanya pada bagaimana membuat perusahaan berjalan dengan baik, tetapi juga bagaimana menghasilkan penanaman yang luas dan mendalam mengenai bagaimana manajer dan karyawan dalam organisasi memahami akuntansi, berpikir tentang akuntansi, serta berinteraksi dan menggunakan akuntansi. Yang kedua yaitu para interaksionis tidak percaya pada keberadaan realitas organisasi yang tunggal dan konkret, melainkan pada situasi yang ditafsirkan organisasi dengan caranya masing-masing. Paradigma interpretif memasukkan aliran etnometodologi dan interaksionisme simbolis fenomenologis yang didasarkan pada aliran sosiologis, hermeneutis, dan fenomenologis. Tujuan pendekatan interpretif adalah untuk menganalisis
realitas sosial dan bagaimana realitas sosial tersebut terbentuk. Selanjutnya itu paradigma strukturalisme radikal yang mempunyai persamaan dengan fungsionalis, yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Pendekatan ini memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Paradigma humanis radikal. Mackintosh menyatakan bahwa humanis radikal memiliki visi praktik akuntansi manajemen dan sistem pengendalian yang berorientasi pada orang yang mengutamakan idealisme humanistik dan nilai-nilai dibandingkan dengan tujuan organisasi. Laughlin pada tahun 1987 menunjukkan bagaimana teori kritis Habermas akan sangat berguna dalam meneliti saling keterkaitan antara teknologi akuntansi dengan asal mula sosialnya. Perkembangan terakhir, wawasan dalam riset akuntansi keperlakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama yaitu survei publikasi utama dari riset akuntansi keperlakuan. Lalu yang kedua yaitu klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Selanjutnya yaitu Bamber pada tahun 1993 mengidentifikasikan riset akuntansi keperlakuan yang diterbitkan selama periode 1987 sampai 1991 di Accounting Review, Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting Research and Accounting Organization and Society. Dari keempat jurnal tersebut, Accounting Organization and Society merupakan jurnal yang cenderung memfokuskan isinya pada riset akuntansi keperlakuan. Secara relatif, riset keperlakuan dalam audit diterbitkan dalam Behavioral Research in Accounting. Yang selanjutnya itu klasifikasi penelitian akuntansi keperlakuan menurut metode. Jenis perencanaan penelitian menghasilkan berbagai metode yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama metode sejarah. Penelitian dapat dilihat dari segi perspektif serta waktu terjadinya fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan metode sejarah, pendekatan ini mempunyai perspektif historis. Tujuan penelitian sejarah adalah melakukan rekonstruksi fenomena masa sekarang atau mengantisipasi fenomena yang akan datang. Sumber penelitian terdiri atas data primer, yaitu yang berasal dari pengamatan langsung peneliti terhadap kejadian yang tercatat, dan sumber data sekunder berupa sumber yang berasal dari pengamatan orang lain. Selanjutnya itu metode eksplorasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan eksplorasi yang didasarkan pada masalah penelitian yang relatif baru. Dalam penelitian ini seringkali hipotesis tidak bisa dibuat berhubung tidak ada dasar yang kuat baik mengenai teori maupun pengalaman-pengalaman waktu lampau, karena menjadi masalah untuk penelitian masih relatif baru. Oleh karena itu, penelitian dalam hal ini masih bersifat mencari atau eksplorasi. Lalu yang ketiga yaitu metode deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya mencoba untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan ada kalanya bagaimana. Dalam metode ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan dengan cara mendeskripsikan atau mendefinisikan suatu subjek dengan menciptakan suatu permasalahan, baik itu kelompok, orang, atau kejadian-kejadian. Nah, studi ini biasanya melibatkan pengumpulan data yang menciptakan banyaknya distribusi waktu penelitian untuk mengamati karakteristik peristiwa itu sendiri. Selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode ini merupakan metode mengenai hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian eksperimen, peneliti melakukan manipulasi atau pengendalian terhadap setidaknya satu variabel independen, sedangkan pada penelitian kausal komparatif tidak ada perlakuan terhadap variabel independen. Terdapat dua perbedaan pokok antara metode eksperimen dengan metode deskriptif, yaitu yang pertama, pada metode eksperimen terdapat pengendalian, sedangkan pada metode deskriptif tidak ada pengendalian. Pengendalian ini dapat saja merupakan manipulasi fisik seperti penggunaan cara dalat ataupun pengendalian dengan cara mengadakan seleksi terhadap materi maupun terhadap objek penelitian. Lalu selanjutnya itu pada metode eksperimen, peneliti mengadakan manipulasi terhadap variabel, sedangkan pada metode deskriptif, variabel yang diteliti berada dalam keadaan seperti apa adanya. Dalam metode eksperimen, objek diatur terlebih dahulu untuk diadakan perlakuan-perlakuan, sedangkan penelitian deskriptif sifatnya ex post facto. Selanjutnya itu metode prediktif, di mana metode penelitian ini dengan pendekatan prediktif bertujuan untuk mendapatkan data ramalan yang sangat berguna dalam menentukan dasar perencanaan. Metode ini mampu untuk memprediksi kapan dan dalam situasi apa kejadian akan terjadi. Dalam penelitian ini, akuntansi keperlakuan, metode prediktif ditemukan dengan studi yang dihasilkan untuk mengevaluasi secara spesifik dari tindakan atau untuk merapalkan nilai-nilai sekarang atau nilai yang akan datang. Selanjutnya itu klasifikasi jenis penelitian akuntansi keperlakuan.
Jenis penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, penelitian dasar, disebut dengan penelitian murni. Jenis penelitian ini merupakan pencarian terhadap sesuatu karena terdapat perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu kegiatan. Penelitian dasar terdiri dari pemilihan sebuah masalah khas dari sumber mana saja dan secara hati-hati memecahkan masalah tersebut tanpa memikirkan kehendak sosial atau ekonomi maupun masyarakat. Hasil dan penelitian dasar adalah pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam serta hukum-hukumnya. Pengetahuan umum ini merupakan alat untuk memecahkan masalah-masalah praktek, kinerja, atau kebutuhan publik. Yang kedua yaitu penelitian terapan, merupakan penyelidikan secara hati-hati, sistematik, dan berkesinambungan terhadap suatu masalah dengan tujuan supaya digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu. Hasil penelitian ini tidak perlu sebagai suatu penerimaan baru, tapi merupakan penerapan baru dan penelitian yang telah ada. Perbedaan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Yang pertama, penelitian dasar yaitu lingkungan akademik, inisiatif berasal dari peneliti, dibiayai peneliti atau bantuan penelitian mandiri, satu atau dua disiplin, laboratorium dan lapangan, lebih fleksibel, sensitivitas biaya lebih rendah, jadwal longgar, pengembangan ilmu, menjawab sedikit pertanyaan, menguji signifikasi secara statistik. Sedangkan penelitian terapan, lingkungan pemerintah atau bisnis, inisiatif berasal dari klien, dibiayai klien melalui kontrak, penelitian kelompok, multidisiplin, lapangan, kurang fleksibel, sensitivitas biaya lebih tinggi, jadwal ketat, pemecahan masalah, menjawab banyak pertanyaan, dan menguji signifikasi secara praktis. Penggunaan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur atau cara-cara tertentu yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Almak pada tahun 1930 mengatakan bahwa metode ilmiah adalah cara menetapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Nazir pada tahun 1999, ada beberapa kriteria yang digunakan dalam metode ilmiah, yaitu yang pertama, didasarkan pada fakta. Keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang akan dikumpulkan dan yang dianalisa, haruslah berdasarkan pada fakta yang ada. Yang kedua, yaitu bebas dari prasangka atau bias. Metode ilmiah tidak boleh bias, harus jelas dan jauh dari pertimbangan subjektif. Yang ketiga, yaitu menggunakan prinsip-prinsip analisa dalam memahami setelah memberi arti terhadap fenomena yang kompleks, harus digunakan prinsip analisa. Semua masalah harus dicari sebabnya serta pemecahannya dengan menggunakan analisis logis. Yang keempat yaitu menggunakan hipotesa. Penelitian harus mempunyai hipotesis. Keberadaan hipotesis untuk lebih memperjelas persoalan dan membantu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh untuk mengenai sasaran yang tepat. Yang kelima yaitu menggunakan ukuran objektif, pertimbangan secara objektif. Dan yang terakhir yaitu menggunakan teknik kuantifikasi. Dalam menggunakan teknik kuantifikasi, peneliti harus menggunakan ukuran nominal, ranking, dan rating, bukan ukuran-ukuran seperti jauh mata memandang, sebiru warna langit, dan sebagainya. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.